kita menyamakan beberapa materi ini nanti juga sampai dengan gladi simulasi. Nanti gladi simulasi seperti apa, nanti ada sesi terakhir ya setelah jam makan siang. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi yang pertama dari saya, yaitu terkait dengan pemantauan dan penyampaian peringatan dini. Oke, lanjut. Nah, mati. Baik, pagi hari ini submaterinya adalah pemantauan bahaya, lalu protokol peringatan dini, diseminasi peringatan bahaya bencana, komunikasi risiko bencana, lalu komunikasi untuk peringatan dini bencana. Yang terakhir adalah setelah dipelajari, peserta diharapkan memahami pemantauan dan penyampaian peringatan dini. Gitu kan? Kalau selama ini peringatan dini kan entok-entongan sama halo-halo macam-macam. Nah, nanti di sini seperti apa sih diseminasi terkait tentang peringatan dini. Oke. Pengantar konsepnya, solusinya ini. Yang nama sistem ada berapa? Sistem peringatan dini ada berapa? Dari kemarin ada berapa? Yang dimaksud sistem itu kan satu kesatuan. Ada berapa? Ada 4. Apa aja, Bu? Ada apa aja? TikTok. Ya, ini kita alas kembali ya. Ada pengetahuan tentang resiko yang kemarin kita sudah kita berikan materinya. Lalu pemantauan dan layanan peringatan, ada kemampuan merespon dan penyebarluasan dan komunikasi. Nah, saat ini kita melakukan penyebarluasan dan komunikasi, kan? Ingat ya, 4 unsur adalah kunci dari sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat. 4 unsur ini, ingat-ingat sistemnya ada 4 unsur. Terus. Pengantarnya adalah ini istilah kunci ya, penyebarluasan dan komunikasi. Peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya. Ya. Pesan jelas, isi informasi sederhana, berguna untuk melakukan tanggapan yang tepat. Jadi bahasa yang kita gunakan merupakan bahasa sehari-hari. Nggak usah dicatat, Bu, katanya kemarin minta linknya, udah dikasih linknya. Gak apa-apa sih, untuk notes ya, gak apa-apa ya. Gak masalah, Bu, dicatat, Bu. Dapat nanti ada pertanyaan gitu ya, Bu ya. Sistem komunikasi tingkat regional, nasional, dan lokal harus diidentifikasi dulu. Pemegang kewenangan komunikasi harus berbentuk. Berbagai saluran komunikasi harus digunakan untuk menghindari kegagalan suatu saluran tertentu, sekaligus memperkuat pesan peringatan. Jelas sekali. Ini kalau bahasa Indonesianya kayak seperti itu. Bahasa Inggrisnya ya seperti kayak di sebelah kanan itu. Bahasa Inggris perlu dijelaskan, lu? Nggak perlu ya, cukup Indonesia aja. Ya, oke. Ya. Asal-usul 4 istilah kunci, penyebarluasan dan komunikasi. Tuh ini sudah. Nah, pemantauan bahaya. Pemantauan yang terus-menerus terhadap parameter bahaya dan gejala-gejala awal sangat penting untuk membuat peringatan yang akurat, tepat, dan tepat. Pemantauan terhadap gejala awal bahaya dapat bersumber dari informasi prediksi atau perkiraan bahaya yang disampaikan oleh pemerintah. Ini yang mungkin yang sering kita lakukan saat kita memberikan informasi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo. Jadi nanti sistemnya itu akan terpusat dari situ, Pak. Kita sudah mempunyai grup tematik dengan BPWS dan BMKG, di mana nanti sistem EWS yang ada kita pasang di desa-desa itu akan terkomunikasi, ya kan? Akan terintegrasi dengan WA grup tematik yang sudah dibuat oleh kementerian. Gejala dan tanda-tanda bahaya yang bersumber dari alat pemantauan bahaya. Ini kemarin kita udah ngundang sama teman Satpol PP, ya. Tidak hanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sistemnya itu sendiri. Gejala-gejala tanda bahaya pun sama. Biasanya kalau
gejala-gejala apa saja yang ada sebelum terjadi banjir. Nah, di sini nanti kita sudah melakukan pemantauan bahaya menggunakan alat. Fenomena alam dan pengetahuan masyarakat sendiri berdasarkan pengetahuan karakteristik bahaya, sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi. Ya. Seperti kayak kata Ibu kemarin sudah sampaikan, Pak, tahun 1994, 2017, 2007, 2017 itu merupakan sejarah. Namun sejarah ini kan tidak pernah tertulis gitu kan, hanya berada di ingatan. Gitu kan. Besok ini kita tulis semua ini, biar tahu oh sejarahnya seperti apa. Jadi kita asumsi kita, karena kemarin kan ada dua asumsi nih, ya gambarannya seperti itu. Asumsi yang pertama seperti apa, asumsi kedua seperti apa. Yang penting mana sih yang sering ketika terjadi banjir itu asumsi yang mana? Gitu. Nah, kita sepakati kan kemarin kan asumsi yang pertama, asumsi kedua jika eskalasi banjir naik, maka yang dipakai adalah asumsi yang kedua. Pemantauan terpadu peringatan dini oleh lembaga berwenang yang tadi sudah disampaikan. Tim siaga perlu memahami fungsi kerja alat, parameter bahaya, data dan informasi agar dapat membuat keputusan penyampaian informasi yang tepat waktu kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Jadi ini nanti tugasnya tim siaga bencana yang meliputi ini ya, fungsi kerja alat, parameter bahaya dan data informasi ya. Tim siaga perlu menjalin kerjasama berbagai informasi gejala bahaya dengan tim siaga atau organisasi di satu kawasan daerah dan sungai, terutama daerah yang berada di kawasan hilir dan tidak terdapat alat perangkat peringatan dini. Mungkin nanti kita bisa menyampaikan Bapak Ibu sekalian, bolehlah nanti kita buat grup khusus tim siaga bencana yang dimana nanti setiap nanti saya akan masukkan tim dari teman-teman PSDA untuk memberikan informasi terkait fluktuasi tingginya muka air sungai turun. Bisa enggak ya? Jadi nanti antar tim siaga bencana baik di Ngadipuro maupun di Tambarjo nanti bisa terintegrasi. Syukur-syukur nanti ada perwakilan dari mulai dari Menilo sampai macam-macam sampai dengan di desa Simorjo. Ya, jadi biar tahu semuanya teman-teman. Ya. Tapi nanti yang untuk mempandegani ya dua tim ini, Ngadipuro dan Tambarjo. Ya, nanti biar tahu nanti teman-teman dari PSDA saya geret ke grup tematik itu, teman-teman dari BMKG juga saya masukkan ke grup tersebut. Jadi teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih ya atau macam-macam nanti bisa teman-teman bisa melihat. Jadi selama ini kan nggak tahu ya, tiba-tiba ada karena mungkin semacam Pasek itu kan tingkatannya sudah tinggi banget karena di grup kita kan juga terbatas ya, karena di grup kita itu mulai dari teman-teman dari BNPB sampai dengan kementerian sampai dengan desa juga ada gitu kan. Tapi untuk tim siaga bencana sendiri kalau misalnya nanti butuh buat WA grup tematik silahkan, nanti kita akan gandeng beberapa instansi terkait yang terkait dengan adanya PDB ini. Ini kegiatan pemantauannya secara strategi pemantauan bahaya melalui instrumen. Nah, instrumen tadi malam ini sudah datang Pak. Instrumennya, alatnya kemarin tadi malam sudah datang, sudah ada di kantor BPBD. Ini kita belum tahu masanya kapan, cuma sementara itu masih dititipkan di kantor BPBD. Menyepakati parameter atau ukuran tingkat bahaya untuk disampaikan kepada semua masyarakat saat normal, bertindak waspada, siaga dan awas atau evakuasi. Nah ini kalau di poin nomor 2 ini perlu kita mungkin membuat grup ya, biar tahu kondisi fluktuasi. Lakukan patroli di area tertentu yang rawan dan paling mudah untuk mendeteksi gejala-gejala awal bencana sekaligus mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar area tersebut. Nah ini yang sering. Jadi terkadang itu mohon maaf ya, mandi pagi baik kepleset hilang, anak-anak main-main kepleset hilang, berenang-renang di Gunung Solo hilang. Nah ini yang harus. Jadi syukur-syukur kalau nanti bisa membuat WA grup tematik, teman-teman nanti bisa informasi lebih cepat lah gitu. Jadi tidak hanya banjir aja gitu kan, kejadian yang lain juga bisa kita pantau gitu. Lanjut Pak. Contoh parameter bahaya. Nah ini tingkat levelnya. Kemarin kita di BPBD sudah membuat alur. Nah, sudah membuat alur ini ya. Kalau hijau aktivitas rutin. Ini nanti beda sama dengan TMA loh ya. Kalau TMA kan ada siaga hijau, siaga kuning dan siaga merah.
Nah, kalau nanti yang ini hanya parameter bahaya dan dalam sistem peringatan dininya. Kalau hijau aktivitas rutin, nanti belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Lalu kalau kuning, curah hujan tinggi menyebabkan muka air sungai meningkat. Nah, nanti ini akan kelihatan, teman-teman akan mengetahui, ya, teman-teman akan mengetahui jika nanti sudah melihat semacam kayak apa, grup TMA. Grup TMA-nya ini pukul berapa ya? Jam 9. Nah, ini ya. Ini update pukul 6. Data pengamatan tanggal 11. Jadi Karangnongko berapa, Padangan berapa sampai dengan ini sampai dengan Kuro. Nah, ya, dan sampai dengan di Benung Gerak Sembayat. Nanti teman-teman bisa mengetahui siaga hijaunya berapa, siaga kuningnya berapa, siaga merahnya berapa. Lalu siaga itu masuk di orange, ya. Siaga masuk di orange. Parameternya adalah bila hujan terjadi menyebabkan genangan mulai meluas dan meningkatkan muka air sungai agak tinggi. Nah, nanti ini teman-teman bisa melihat, oh kalau di siaga merah, siaga kuning itu masuk di mana. Lalu awas, bila 6 jam debit air tidak surut dan terjadi peningkatan muka air sungai yang membahayakan. Nah, ini segera teman-teman bisa mengevakuasi sebelum debit air naik. Tantangan di sini adalah apakah warga kita mau dievakuasi? Ya kan? Tantangan kita gitu, Pak. Apakah warga kita mau dievakuasi? Setidaknya teman-teman di sini ketika awas sebelum siaga lah, pada saat siaga teman-teman itu bisa mendata, misalnya di dusun Jepuro, dusun Klewer ini berapa jumlah kakaknya, berapa jumlah jiwanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, terus lansia, bisa berapa. Jadi nanti itu akan data ini jika kita sudah mendapatkan, nanti itu bisa kita buat patokan. Patokannya apa? Patokannya nanti ketika di posko, oh di dusun Klewer ini sekian kakak, sekian jiwa, butuh makan bungkusan sekian, oh butuh perawatan kesehatan sekian. Nah, kan kemarin kan sudah diidentifikasi kan, bahayanya apa dan macam-macam. Jadi teman-teman bisa, setidaknya kalau memang tidak warganya tidak mau diungsikan, setidaknya teman-teman sudah mempunyai data. Jadi ketika ada lapangan desa sana bergenang dan tidak mau mengungsi, itu berapa? Nah, ngirim. Istri saya kan sama Pak saya ngirim. Lanjut, Pak. Level peringatan. Ini ada normal, ya, tidak terjadi tanda-tanda bahaya atau pemicu yang meningkat bahaya. Pertama tadi ya, waspada, caution, siaga, warning, lalu awas, ada alert, evakuasi. Jadi ketika sudah awas atau awas itu ya, atau tadi siap-siap warga untuk dievakuasi. Sekali lagi tantangan kita adalah apakah warga kita mau dievakuasi atau itu ya. Tapi setidaknya tadi kembali lagi, setidaknya Bapak Ibu semua di sini sudah mendapatkan data-data yang akurat, gitu ya. Baik Pak, izin lanjut. Penyampaian diseminasi. Nah ini komunikasi resiko. Tujuan dari sistem peringatan dini adalah untuk mencegah bahaya menjadi bencana. Jadi kalau udah bencana itu kan ya sepertinya sangat meluas. Pesan peringatan dini harus membantu mengurangi risiko bencana dan bermanfaat untuk menyelamatkan modal manusia, fisik dan keuangan masyarakat. Jadi adanya sistem yang nanti kita pasang atau alat yang kita pasang di desa itu adalah untuk mengurangi risiko, ya, untuk mengurangi resiko. Ketika ada wiwi gitu, wes malah blebeki kowe Mbak. Wes aman nih kita. Blebeki kuping mana ya? Gitu. Kemarin di Madiun sudah terpasang Pak. Kemarin saya dikirimi gambar di Madiun, alatnya sudah terpasang. Dan itu sangat keras banget. Dan berapa Bu Inu kemarin? Radiusnya berapa? 2 kilo. Nah, 2 kilo bayangin. 2 kilo kan. Oke.
Suatu peringatan dini hanya dapat melindungi orang-orang ketika peringatan itu diterima pada waktu yang tepat. Arti dari peringatan tersebut dipahami oleh tindakan yang diambil. Oleh karena itu, komunikasi resiko memainkan peran penting dalam sistem peringatan dini. Nah ini Pak. Jadi nanti kalau sudah terpasang, mohon kerjasamanya untuk dirawat, ya kan? Untuk dirawat. Kalau misalnya ada kerusakan, mohon kita dihubungi dan lain-lain. Gitu ya. Jadi agar supaya apa? Ketika terjadi ancaman bahaya, intinya kita pasang ini adalah untuk menyelamatkan jiwa, harta benda, dan macam-macamnya. Meskipun mereka tidak mau diungsikan, ya tadi itu setidaknya teman-teman sudah punya data yang akurat. Syukur-syukur kalau mau ya alhamdulillah gitu kan. Tadi kan kemarin udah kita plot di mana TES-nya 1, TS2 di mana udah kita plot semua. Peringatan dini yang berpusat pada masyarakat merupakan kesepakatan di antara warga. Yang pertama mengenai sumber informasi. Nah, sumber informasi itu teman-teman nanti bisa, bolehlah nanti monggo Pak Sekdes bisa menginisiasi untuk membuatkan grup tematik. Nanti saya akan izin ke teman-teman BMKG dan BPWS untuk masuk ke dalam grup tersebut. Yang kedua adalah bentuk dan arti peringatan untuk memutuskan tanda evakuasi mandiri secara tepat dan waktu. Ini ya. Ini yang terpenting. Jadi adanya peringatan itu adalah untuk tindakan evakuasi mandiri secara tepat dan secara tepat dalam waktunya. Jadi ketika air sebelum naik, nah ini teman-teman harus siaga nih. Teman-teman tim siaga ini setidaknya harus melakukan pemantauan di wilayah-wilayah yang berpotensi adanya banjir. Media penyampaian peringatan. Nah kalau di Ngadipuro ini kan sudah enak. Masing-masing kadus sudah punya HT. Dalam semua perangkat sudah punya HT. Ada WA tematik, ada WA grup perangkat, malah wes lengkap. Gitu kan? Nah, wes lengkap. Ya, mungkin nanti teman-teman dari Tambarjo nanti bisa mengadopsi beberapa media-media penyampaian gitu kan. Mudah-mudahan misal kalau nanti kita mengusulkan beberapa alat komunikasi disetujui oleh pemerintah kabupaten, ya alhamdulillah. Memang rencana kami nanti itu kita mau membantu terkait komunikasi Pak, tapi berupa rig. Karena berupa rig, nanti masing-masing desa di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo itu kita pasang rig. Yang udah kita pasang itu 20 kecamatan kita udah pasang rig. Nanti kemungkinan lagi kalau misal disetujui, nanti sekitar ada sekian desa itu nanti kita bantu untuk pembuatan rignya. Ini tahun ini kita sudah mulai identifikasi, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melaksanakan kegiatan. Lanjut Pak. Status bahaya dan instruksi tindakan. Status bahaya dan instruksi tindakan tidak membingungkan. Jadi kemarin kan, Pak, ini sirine ya apa podo apa gak? Kira Pak Polisi patroli. Kemarin dari jelaskan Bu Inung, ada pembedaan suara sirine. Mudah dipahami seluruh masyarakat dan mudah diingat. Otoritas tempat segera membuat keputusan respon tindakan, kesiapan dan kesiapan. Nanti di sini kita akan membuat SOP. Apa sih SOP itu? Standar operasional prosedur. Jadi kalau ada tanda siaga hijau apa, kuning apa, orange bagaimana, dan merah bagaimana, itu nanti kita sepakati buatan SOP-nya sampai dengan tingkat evakuasi. Instruksi tindakan menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang berisiko. Isi pesan peringatan. Nah ini ya kemarin udah dengar semuanya ya, ada perhatian gitu. Perhatian gitu. Ini spesifik lokasinya, spesifik sektor orangnya, spesifik bahayanya. Dari bahayanya tuh apa sih? Ini kan sistem peringatan dini bencana banjir. Jadi EWS-nya untuk bencana banjir. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan komunitas. Nah kemarin kita sudah kaji kemarin, termasuk itu menginformasikan akibat atau risiko yang mungkin bagi yang tidak mengikuti saran. Nah ini ya. Jadi pasti ini merupakan tantangan kita. Tadi saya bilang ketika ada sirine berbunyi, tantangan kita adalah apakah warga kita mau dievakuasi. Lah maksudnya ada di sini. itu belum apa, belum lagi nanti ada
personal atau individual yang mokong, apa ya mokong itu ya? Apa membandel gitu kan, membandel. Alah lapo wis biasa ono ngene-ngenean barang. Belum tentu lagi nanti ketika sirine ini gangguannya radiusnya 2 km. Besok isu lagi kuping biasanya turun itu. Weng wah iki. Besok kok begitu pengen dot share wah wis masalah iki akhirnya. Seperti itu bisa jadi nggak? Bisa jadi, Bu Inung ya. Bu Inung ada note ya. Nanti peringatannya sudah dipasang. Ketika mengganggu kehidupan masyarakat bisa jadi itu kabelnya diputusin semua. Nggak apa-apa. Ya, oke. Peringatan dalam bentuk yang sederhana dan dalam bahasa dialek atau setempat. Jadi bahasanya sangat lugas, sangat jelas, yang selalu dikomunikasikan setiap hari kepada teman-teman semua. Nah, ini gambarannya ya. Di sini sebutkan siapa nama ini kalau tidak salah nanti ini ada di Pusdalop. Pusdalop itu pusat pengendali operasi. Misalnya ini, misalnya saya. Di sini nama saya Pak Subriyadi, berdasarkan kondisi TMA Sungai Bengawan Solo bla 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 bla, maka disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi, gitu kan, saat ini Sungai Bengawan Solo berada di siaga kuning, misalnya seperti itu. Ditetapkan pada status siaga kuning untuk masyarakat di sekitar desa Jepuro dan Klewer, desa Ngadipuro ya, dusun Jepuro, dusun Klewer, desa Ngadipuro, kecamatan Widang, dihimbau untuk, gitu kan. Gambarannya nanti akan ada note seperti itu nanti pada saat menyampaikan peringatan, isi peringatan dini. Lanjut. Isi pesannya harus standar, jelas dengan sendirinya. Kalau tidak salah kemarin kita sudah membuat alurnya itu kemarin sudah ada ya, nanti tinggal diaplikasikan. Pesan peringatan haruslah singkat, padat, konsisten dan disusun khusus untuk membutuhkan para pemanfaat layanan. Jadi isinya tidak bertele-tele ya, isinya tidak bertele-tele. Menggunakan kalimat atau kode yang disepakati dan sudah dipahami artinya oleh masyarakat. Jelas, lanjut. Kegiatan dalam penyusunan protokol peringatan dan tindakan. Ini khususnya untuk tim siaga. Tim siaga mengidentifikasi letak pusat ancaman dan mengenali tanda-tanda alam sebelum terjadi ancaman. Jadi biasanya sebelum ada peringatan dini, tanda-tandanya apa? Kalau tandanya mau ada banjir, semut naik gitu ya, semut naik, terus biasanya suara gemuruh arus itu terdengar gitu Pak ya. Oke. Menyusun parameter status bahaya dan kriteria tanda, kemarin kita sudah susun. Menyusun rantai alur peringatan. Nah nanti kita membuat SOP-nya Pak, nanti di gladi simulasi itu nanti ada skenario seperti apa, harus disepakati bagaimana, nanti masuk di situ. Penyusunan strategi dan media penyebaran luasan peringatan, nah, tadi ya ada bisa medsos maupun yang lain-lain. Menyusun protokol sebagai kesepakatan tindakan bila menerima informasi peringatan dini. Nah ini nanti tugas kita yang nantinya akan menyusun SOP, protokol maupun skenario sistem peringatan dini bencana. Ini alurnya, ini ada sumbernya SPDB nasional ya, peringatan resmi, SPD masyarakat, SPDB masyarakat ya, gejala alam, bisa kondisi aman, analisisnya ya, kalau kondisi aman tidak ada peringatan, kalau berpotensi ya keluarkan peringatan, ya, kalau kondisi aman ya normal semua. Kalau misalnya ada berpotensi lanjutan, keluarkan peringatan waspada, siaga, dan awas. Kalau waspada tadi apa? Kalau siaga seperti apa? Dan kalau awas harus melakukan kegiatan evakuasi. Ya. Penyebar berita peringatan dini bahaya sekitar serta arahan yang tepat, waktu dan efektif dikeluarkan oleh lembaga atau yang berwenang. Nanti itu kalau melihat sistemnya kemarin akan ada penyampaian informasi dan sirine dari Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana.
Tuh. Menggunakan saluran komunikasi yang telah disepakati sehingga masyarakat yang berisiko terkena bahaya dapat merespon tepat waktu untuk meninggalkan daerah. Nah, ini lagi kembalinya adalah evakuasi lagi gitu. Jadi harusnya ini evakuasinya nanti di renkonnya dirubah aja. Evakuasi ternak dulu, baru orangnya. Dan permasalahannya seperti itu diterima apa enggak di nasional? Kecil Pak ya. Nah ini khususnya berada di Kecamatan Rengel, Soko, dan Pelumpang gitu Pak. Gitu gambarannya. Kalau tidak ternaknya dulu nggak mau. Oke lanjut tuh. Mode media alat. Media atau alat. Pemberitahuan peringatan yang dapat digunakan di desa. Nah tadi ya sudah ada ya, HT atau kentongan atau WA group dan macam-macam. Pesan peringatan bahaya dan alat peringatan dirancang accessible terhadap penyandang disabilitas dan yang berkebutuhan ini. Teman-teman tim siaga nanti bisa merancangkan, bisa merumuskan, bisa menyusun bagaimana sih kalau seandainya peringatan dini ini bisa tersampai bagi mereka-mereka yang normal. Dan bagaimana bisa tersampai bagi mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Dan karena tadi kemarin disampaikan Pak Untung, difabel itu banyak macamnya, ada tunarungu, tunanetra, itu bagaimana gitu kan. Jalur-jalur evakuasinya ini harus bagaimana gitu kan. Kalau tunarungu sekeras apapun, yo agak gak ngerti gitu. Ya agak gak ngerti. Jadi kita pernah Pak mendapatkan pelatihan bahwasanya bagaimana sih kalau seandainya kita nih udah memasang nih alat peringatan dini. Bagaimana untuk difabel terutama yang tunarungu. Gitu kan. Nah, itu ternyata ada metodenya tersendiri. Jadi misalnya kalau tunarungu ada tim siaga bencana yang membawa bendera. Bendera yang disepakati apa? Atau misal kalau tadi ada warna hijau, warna kuning, warna orange, warna merah, itu bisa disepakati. Oh, berarti kalau warna orange ini berarti siaga. Nah, ketika tim siaga membawa warna merah, oh berarti udah awas. Seperti itu. Ya. Kalau kan tidak mungkin semua jalur evakuasi itu kita buat dengan tulisan apa? Gebil. Kan nggak mungkin semua gitu kan. Ya masuk evakuasi degradasi caranya nanti nggak mungkin. Nah, dengan metode itu mungkin bisa menjadikan solusi bagi teman-teman kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Lanjut. Prinsipnya adalah komunikasi peringatan dini bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga aktivitas akademika maupun semua terlibat, itu merupakan urusan jawab kita bersama. Penyampaian pesan peringatan dini adalah suatu bentuk komunikasi, betul. Komunikasi peringatan dini yang efektif akan mempengaruhi tingkat produktivitas, menguatkan relasi para pelibatnya, mengatasi persoalan dan menyelamatkan nyawa dan aset. Ini Pak, jadi kita udah diberikan pemahaman terkait peringatan dini ini harusnya apa saja sih manfaatnya ini. Cuma ya tadi itu kalau saya pikir-pikir tantangan kita yaitu apakah kita ini mau dievakuasi apa tidak. Mungkin di Tambak Rejo ada tanggapan Pak terkait ini. Biasanya kalau di wilayah Rengel itu kalau tidak ternaknya dulu diungsikan, orangnya tidak mau. Iya, betul Pak ya. Ini juga kan permasalahan yang tidak selesai ini Pak. Lanjut Mas Subi. Komunikasi dan edukasi protokol peringatan dini banjir. Perhatikan level siaga banjir. Nanti kalau kita udah buat grup tematik, nanti teman-teman pasti akan tahu seperti apa. Perhatikan identifikasi kelompok rentan di lokasi dan pakai informasinya untuk membuat pesan peringatan menjadi inklusif. Nanti teman-teman bisa. Jadi tadi ya pesan peringatan, misalnya kalau siaga hijau, teman-teman tim siaga bencana membawa bendera kuning, membawa bendera oranye dan seterusnya sampai dengan warna merah. Penggunaan kode warna bendera, nah kita jelasin ya.
bunyi isyarat, lampu isyarat. Di sini ada nggak yang pernah belajar bahasa isyarat teman-teman difabel? Belum pernah Pak ya? Saya dulu pernah belajar sih, saya belum pernah. Jadi kalau A seperti apa, B seperti apa udah pernah. Tapi secara komunikasi dengan dia saya masih nol pudul, masih banyak belajar lagi gitu. Syukur kalau teman-teman di sini udah mempunyai teman-teman bahasa isyarat itu malah lebih enak. Ya. Jadi kalau nggak salah gini ya, kalau nggak salah gini itu bukan metal Pak. Kalau nggak salah gini itu aku sayang kamu atau aku suka sama kamu biasanya. Ada tulisannya tuh I love you gitu kalau nggak salah. Jadi ini aja cukup Pak ya. Biasa nih baik. Iya, betul. Nah gini-gini itu tenang. Nah, kalau misalnya biasa gini-gini kalau di bahasa penyelam gini-gini juga tenang. Jadi gini ya. Jadi kalau menyelam gitu jauh itu gini. Jadi, oh tenang. Oke, aja dong. Peringatan dini bencana sebagai peristiwa komunikasi. Satu, komponennya adalah penyampaian dan penerimaan. Tipenya langsung atau tidak langsung, verbal atau non verbal. Gayanya adalah langsung atau instruksional, komando, persuasif atau membujuk. Ya. Elemen lokalnya, elemen vokalnya adalah keras, lemahnya suara. Singkir, nah ini. Makanya tadi tantangan kita adalah ketika biasanya di desa adem ayem, sekarang ada sebesar ini, terus dikapatindain. Lanjut. Penyampaiannya, ini ya, faktor yang mempengaruhi di sini adalah penyampaian pesan, perasaan personal, keyakinan memiliki hak istimewa, persepsi tentang pesan, perasaan terhadap penerima pesan. Ini yang akan mempengaruhinya tadi dari awal sudah kita jelaskan ya. Lalu sarannya ya waspadai pikiran dan perasaan pribadi. Ya itu tadi. Bisa jadi kalau misal suara ini mengganggu kehidupan masyarakat, bisa jadi kita putus semua Bu hidung kabel-kabelnya ini. Jadi seperti itu, tapi janganlah nanti misalnya kalau ada kerusakan apapun nanti bisa dilaporkan ke kita gitu. Lanjut Pak. Efektivitas pesan komunikasi. Ini Pak, 50% tanda visual. Apa yang kulihat? Biasanya orang-orang itu kalau disuruh membaca itu agak susah, malas lah, kemudian gini nempet bisa malas wes. Suara apa yang ku dengar itu adalah 40%. Makanya kadang ada istilah membaca itu merupakan jendela dunia ya, memang harus dilihat betul. Nanti kalau sudah membaca melihat itu sudah merasuk semua, tapi kalau hanya dengar sekarang apalagi ada YouTube ya lele turun ya. Padahal di sini adalah untuk efektivitas pesan komunikasinya adalah 40%. Kata-kata 10%. Nah, kata-kata orang masalah. Ya. Nggak apa-apa ya. Bagaimana membuat pesan bagi yang memiliki disabilitas penglihatan, pendengaran, mental dan intelektual. Jadi kalau bagi teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus, diusahakan menggunakan tanda-tanda seperti kayak bendera tadi ya, bendera hijau, kuning, orange dan merah. Lanjut terus. Nih mati. Kelihatan nggak ini yang di belakang Pak? Nggak kelihatan ya. Oke. Ini gambarnya adalah terkait early warning system ya. Ini bahasa Inggris ini Pak. Terkait early warning system tapi sama ini terkait tentang physical environment-nya, visualnya, penglihatannya, hearing dan intelektual tadi. Ada 50%, ada 40% sampai dengan 10%. Lanjut. Oke, target komunikasi resiko. Masyarakat umum di wilayah berisiko. Adakah subkelompok lain di wilayah itu yang harus mendapatkan pesan kita? Geografis, tinggal di kawasan tertentu. Untuk kemarin jaraknya berapa? 1 meter. Ya memang benar. Saya kadang kalau saya mencari orang hilang itu kandangnya sampai griwil-griwil di Bengawan Solo ya keturutan Pak gitu kan.
Sosioekonomi, nelayan, lansia, penyanyi filter dan visi dan lain-lain. Yang terpenting adalah apa saja kebutuhan komunikasi spesifik mereka itu ketika suatu pesan peringatan disampaikan dan siap dikeluarkan. Lanjut. Kesimpulannya adalah ini Pak, komunikasi adalah kunci suatu SPDB. Yang pertama adalah tanda petunjuk visual dan nada suara seringkali lebih penting daripada kata-kata yang digunakan. Lebih baik mendengar, misalnya gitu dah. Padahal harusnya ada beberapa pesan-pesan yang harus disampaikan. Kita harus tahu siapa audiensi kita. Jadi kalau masyarakat bahasanya harus sopan, harus jelas, tidak ribet dan tidak terlalu panjang. Ya kan? Nah, kemarin Mas Bobi bilang, ayo siapa kita? Ya gitu. Itu Mas Bobi kalau berikan itu panjang sekali, aku bingung. Iki mau opo gitu kan. Itu hanya untuk mengetes otak kanan dan otak kiri kita sampai sebagaimana konsentrasi kita. Tapi kalau dipakai di sini, wah ya tiba demi watu wong Pak. Kok duwowo iki peringatan opo ta? Oke. Siapkan pesan-pesan yang dimengerti oleh penerima pesan kita sehingga mereka bisa menghubungkan diri dengan baik. Kita akan menyelamatkan jiwa lebih banyak jika komunikasi dan pesan peringatan yang kita lakukan semakin baik. Nah ini Pak, meskipun banjir tiap tahun selalu ada, tapi tidak menutup kemungkinan setiap tahunnya juga memberikan dampak atau efek yang sangat luar biasa, baik itu korban jiwa, harta benda maupun kerugian yang lainnya. Oke, mungkin aja di beberapa desa aman, tapi mungkin juga di beberapa desa juga dampaknya lebih besar. Sama dulu kalau misal di Rejo Rengel itu, ya Kanorejo sampai saya pernah Pak 2007 itu wilayah Kanorejo itu jalannya terputus karena memang di situ ada longsoran dari Sungai Bengawan Solo. Pada saat itu yang dihadiri adalah Pak Sarwidi, unsur pengarah Bu ya. Pak Sarwidi unsur pengarah. Jadi dampaknya, jadi kita memang bahayanya sama, Sungai Bengawan Solo. Tapi kalau melihat topografi, geografi dan macam-macamnya pasti akan berbeda. Lanjut. Diskusinya nanti. Nah, diskusinya pertama adalah merumuskan strategi pemantauan dan alur rantai peringatan bahaya. Ini nanti yang penting. Ya. Yang kedua adalah merumuskan parameter bahaya setiap status bahaya. Tadi kan ada berapa? Ada hijau, ada kuning, ada orange, ada. Lalu merumuskan naskah pesan berdasarkan status dan saluran moda diseminasi. Nanti kita bimbing lain. Itu sudah disiapkan oleh teman-teman Pasnas untuk kita mengorek-orek kembali. Gitu ya. Aja dong. Selesai. Nah, terima kasih. Jadi nanti di sini kita akan membuat beberapa diskusi tadi, membuat parameter, ya kan, membuat SOP, membuat alur-alur. Di sini kita akan dampingi Pak, karena nanti ini sangat penting. Ketika nanti kita sudah selesai semua, alat sudah terpasang, jangan sampai setelah kegiatan ini selesai dan tidak ada rencana apa, karena teman-teman dari pusat memberikan bantuan alat peringatan dini itu tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana agar supaya dampak korban jiwa harta benda itu bisa diminimalisir. Baik, demikian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.